Hari ini sungguh sangat cerah sekali. Dedi berdiri seorang diri dengan di depan kelas. Dia menunggu dua orang kawannya yang masih belum keluar dari kelas mereka. Dedi melihat setiap sudut gedung kampusnya saat itu. Kemudian dia mengambil kamera kecil dan membidik ke arah gedung seberang. Dedi sangat hobi sekali fotografi, entahlah. Kamera adalah mata kedua Edi untuk mengabadikan momen-momen menarik di sekitarnya. Suara panggilan terdengar keras dari arah belakang. Ternyata Lia dan Pras sedang berjalan ke arahnya. "What? Ngapain sih? Lagi ngambil foto siapa? Ayo kita ke kantin," ucap Lia. Edi yang saat itu mendengarnya hanya bisa tersenyum. Pras juga ikut tersenyum. Rupanya dia tahu siapa yang menjadi sasaran kamera Edi. Di kantin, Edi masih terus sibuk dengan kameranya. Pras dan Lia sudah memesan makanan. Hari itu memang membuatnya sangat lapar sekali. Kuliah yang menguras energi yang sangat besar sekali. Di belakangmu," ucap Pras terkejut. Edi yang kaget dengan perkataan Pras seketika menoleh dan melihat siapa yang berada di belakangnya. Ternyata sekumpulan mahasiswi dari offering lain yang sedang duduk di belakangnya. Tatapan Edi langsung tertuju kepada seorang perempuan yang menggunakan jilbab hitam. Dia juga membalas tatapan Edi saat itu. Mereka saling pandang. Dengan cepat Pras menepuk pundak Edi dan kemudian Edi sadar bahwa dia sudah terpana sangat lama sekali karena perempuan itu. "Kita nanti bakalan ketemu kok Edi di kelas Pak Jono sama dia," ucap Pras menggoda Edi. Dia hanya menatap Edi dengan senyum bahagia. Perasaan suka terlihat di raut wajah Edi saat itu. "Oh, ternyata kamu suka dia Tol. Namanya Indah," ucap Lia. Edi kemudian melihat Lia dengan tatapan terkejut. Lia tersenyum sinis kepadanya. Suka cewek ternyata gak tahu namanya." "Haha," ucap Lia. Edi hanya tersenyum kecil. Lia dan Pras hanya saling pandang dan kemudian tertawa bersama. Edi kemudian mengambil kursi paling belakang sendiri. Dia memang bukan tip orang suka duduk di depan. Para mahasiswa lain masuk ke dalam kelas termasuk Pras dan Lia saat itu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. "Edi, kita nanti jadi gak ikut fotografi. Kalau jadi aku bareng selesai jam kuliah ini," ucap Kesta. Edi dengan tenang melihat ke arah pintu dan kemudian mendapati Indah yang sedang berbicara dengan seseorang di depan pintu kelas. Saat itu Edi belum berani untuk menyapa maupun mendekati Indah. Entah mengapa belum ada keberanian untuk mendekati perempuan yang dia sukai itu. Tiba-tiba suara itu mengagetkan Edi yang saat itu sibuk menulis. "Boleh aku duduk di sebelahmu?" Edi kemudian menoleh dan melihat siapa yang menanyai saat itu. Ternyata tidak lain adalah Indah. "Sudah ada orang di sebelahmu," ucap Indah. Edi hanya menggelengkan kepala dan dia takut sekali untuk mengeluarkan banyak suara. Indah membalasnya dengan senyuman kemudian dia duduk di sebelah Edi. Selama jam pelajaran, Edi hanya bisa melirik dan melihat Indah tatapan yang sangat menyentuh sekali. Edi tidak menyangka bahwa wanita yang dia sukai sejak masuk kampus ini bisa ada di depan matanya. Selama ini Edi sudah mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan Indah, namun hal itu tidak berhasil. Ada saja halangan yang dia lalui. Entah hari ini kenapa Indah tanpa sadar duduk di sampingnya dan posisinya sangat dekat sekali. Apapun tingkah dari Indah, dia hanya bisa memperhatikannya dengan tatapan yang sangat terpesona. Hingga jam mulai berganti, perkuliahan saat itu selesai. Indah nampak membereskan buku dan memasukkan peralatan tulisnya ke dalam tas. Saat itu Edi memperhatikan Indah yang saat itu tampak tenang dan tidak bersuara sama sekali. Kemudian melihat Edi yang saat itu sudah melongo memperhatikannya. "Kamu gak pulang, Ed?" tanya Indah. Edi yang terkejut dengan pertanyaan Indah langsung kebingungan. Ternyata dia tidak fokus saat itu dan tidak ingat dengan apa yang ditanyakan oleh Indah saat itu. Edi hanya memandangi Indah dengan senyum yang hambar. Tampang bodohnya teraut sangat jelas pada wajahnya. "Aku dua-duan ya Ed, buru-buru banget soalnya harus langsung ke rumah sakit," ucap Indah. Edi yang mendengar Indah berkata demikian, hanya bisa mengangguk. Melihat Indah pergi dengan cepat dan meninggalkannya seorang diri di kelas. Tanpa Indah ketahui, Edi mengikutinya diam-diam dari belakang. Indah dengan cepat mengambil sepeda motornya yang terparkir di parkiran kampus. Edi dengan cepat juga mengambil sepeda motornya dan kemudian mengikuti Indah ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit,
Indah kemudian bergegas menuju ruangan yang berada di lantai 2. Dia masuk ke dalam ruangan yang mana terbaring seorang nenek tak berdaya. Eddie memperhatikan dari luar jendela. Lily melihat Indah memegang tangan nenek itu dengan pelan. Terlihat salah satu perawat yang keluar dari ruangan itu. Eddie dengan cepat bertanya kepada sang perawat, "Suster, boleh tanyakah? Anak perempuan barusan yang masuk itu sedang jenguk siapa ya?" Tanya Eddie polos. Sang suster kemudian melihat ke dalam dari jendela. Dia menengok seseorang yang dimaksud oleh Eddie. Yang itu, Mbak Indah ya? Dia sedang menjenguk neneknya. Masnya ini siapa? Kok gak ikut masuk saja? Ucap perawat itu. Eddie yang ditanyai seperti itu kemudian menjadi bingung. "Terima kasih, jawabannya membantu," ucap Eddie. Sang perawat hanya bisa tersenyum dan kemudian pergi. Lily yang saat itu masih penasaran, hanya bisa memperhatikan Indah dari jendela. Entah mengapa ada perasaan yang sangat ingin tahu semua tentang Indah. Eddie kemudian pergi dan meninggalkan tempat itu tanpa menemui Indah. Keesokan harinya, Pras dan Lia sedang mencari buku yang mereka cari di perpustakaan. Lia sangat bingung sekali karena buku yang dia cari tidak ketemu. "Aduh, gimana ini? Nyari di mana lagi itu buku? Capek banget," seru Lia. Pras saat itu hanya bisa terdiam. Dia lebih memilih tetap tenang dan browsing artikel di laptopnya. Dia membiarkan Lia bingung sendirian di sana. Tiba-tiba terdengar suara Eddie memanggil mereka. "Oi, aku cariin ternyata di sini. Ada kabar ini dari Matkul Pak Jono. Kita disuruh observasi flora dan fauna selama liburan di pekan depan. Kelompok harus terdiri dari 5 orang Lia," ucap Eddie. Lia yang mendengar hal itu kemudian tersenyum bahagia. Riang gembira dirasakan oleh Lia saat mengetahui kelas Pak Jono hari ini kosong. Eddie dengan serius memikirkan 2 orang lagi untuk tugas ini. Pras saat itu hanya bisa tertawa kecil melihat Eddie yang bingung. "Udah, aku saja yang bilang ke Indah buat gabung di kelompok kita," ucap Pras. Eddie kemudian menepuk pundak Pras dengan pandangan yang sangat lega. "Udah gak kerasa ya, In? Semester ini akan berakhir. Ngomong-ngomong, kamu udah dapat kelompok belum untuk tugas Pak Jono? Aku tidak akan menikmati liburan dengan baik kalau masih ada saja tugas kuliah," ucap Nelly. Indah yang mendengar temannya mengeluh itu hanya bisa membalas dengan senyuman. "Aku belum dapat kelompok, masih belum kepikiran juga mau gabung dengan siapa he," ucap Indah. Kemudian Pras mendekati Indah saat itu di kelas ini. "Ayo gabung dengan kelompok kita, kurang 2 orang nih. Kamu sama Nelly bisa menjadi pelengkap di sini. Kita ada acara mau observasi di Pulau Simpur. Kita rasa pulau itu cocok untuk jadi objek observasi kita. Kalau kalian tidak keberatan, ayo gabung dengan kita," ucap Pras. Indah dengan cepat menerima ajakan Pras, namun tidak dengan Nelly. Dia tidak langsung menjawab karena masih bingung. Tetapi waktu sudah dirasa mepet, Nelly memutuskan untuk bergabung dengan kelompok mereka. Akhirnya, waktu liburan tiba, mereka berlima menyusun rencana observasi di Pulau Simpur. Sesuai jadwal yang sudah direncanakan, akhirnya mereka langsung berangkat menuju Pulau Simpur. Sesampainya di lokasi, Eddie langsung menanyakan penginapan yang sudah mereka pesan. Selama berada di sana, setelah menerima kunci, mereka berjalan ke penginapan masing-masing. Berjalannya waktu mereka dengan semangat mengerjakan observasi tersebut. Hingga suatu malam, Nelly saat itu hendak tidur. Dia melihat Pras, Lia, Indah, dan Eddie sedang menyalakan api unggun di pinggir pantai. Dia melihat jam menunjukkan pukul 23 WIB, karena dirasa tinggal 2 hari lagi mereka ada di sana. Dia mencoba untuk memberitahu teman-temannya itu untuk segera tidur. Akhirnya, Nelly dengan cepat menghampiri keempat temannya itu. Saat di sana, Nelly mencium aroma yang sungguh sangat menyengat sekali. "Loh Rek, kon kabeh ngombetar?" tanya Nelly. Semua yang ada di sana tidak menjawab pertanyaan dari Nelly. Mereka justru tertawa terbahak-bahak. "Ini, ayo Melbu, gak pantas kelakuanmu koyok ngunu," ucap Nelly. Memang teman-temannya saat itu, tingkah lakunya sudah tidak seperti biasanya. Mereka seperti orang lain. Pras yang saat itu berciuman dengan Lia dan Indah yang duduk di pangkuan Eddie sudah bukan seperti teman-temannya yang selama ini dia kenal. Kemudian mereka semua berdiri dan berjalan menuju sebuah perahu. "Kalian mau kemana?" tanya Nelly. Sungguh hal yang tidak bisa Nelly percaya. Indah yang saat itu
pendiam, menjadi seperti itu, awas yorek. Lek sampet ono opo-opo iki kabeh wasno keluar tanggung jawabku. Awas ya kalian. Kalau sampai ada apa-apa ini semua sudah di luar tanggung jawabku. Ucap Nelly. Dia kemudian meninggalkan teman-temannya itu. Saat hendak membuka pintu dia menoleh lagi ke arah pantai. Terlihat perahu yang ditumpangi oleh teman-temannya itu berjalan menuju tengah pantai. Hal itu Nelly biarkan, karena perasaan emosi sangat besar sedang menyelimuti hatinya. Tangisan Nelly sudah tidak terbendung lagi. Dia dengan cepat menutup tubuhnya dengan selimut, kemudian Mbak Nelly terbangun. Tubuhnya sudah berada di pinggir pantai. Dia melihat sekelilingnya yang sudah buka tambak, yang ia kenali lagi. Terdapat rombongan yang mendekati Nelly saat itu. Dia mencoba untuk melihat lebih jelas lagi siapakah rombongan yang sedang datang itu. Nelly terkejut bukan main, dia melihat Pras Edi, Indah dan dia sedang diangkat di sebuah batang kayu yang mereka pikul. Nafas Nelly menjadi berat, dia tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Dia menjerit memanggil nama teman-temannya, menangis tanpa henti. Mengapa mereka diikat seperti itu? Hingga perempuan yang sungguh cantik itu berjalan mendekati Nelly dan memberikan selendang kuning kepadanya. Tunduk, kontomu kuiwas melanggar aturan, bitung dino soko saiki guun kontomu sing bener-bener suci mole. Seketika wajah perempuan itu berubah menjadi ular yang sangat menakutkan dan hendak memangsa Nelly. Kemudian Nelly terbangun, pintu kamarnya sudah digedor oleh seseorang dari depan. Suara ketukan pintu itu sungguh mengganggu. Dia sebentar, ucap Nelly saat hendak memakai jilbabnya. Nelly melihat sebuah kait yang persis dalam mimpinya berada di meja. Nelly mengambilnya dan memperhatikannya dengan baik. Karena perasaannya sudah tidak enak, Nelly segera berlari dan membuka pintu. Ternyata, pemilik penginapan yang saat itu mengetuk pintunya. Mbak Nelly, anu mbak, anu, pemilik penginapan itu, gugup. Ngapunten permisi, ada apa ya pak? Tanya Nelly khawatir. Pemilik itu melihat keluar dengan wajah yang sungguh panik sekali. Anu mbak, tadi pagi nelayan menemukan perahu di tengah laut tanpa penumpang. Di sana hanya tertinggal baju lengkap. Aku yakin, Mbak Nelly mungkin tahu itu milik siapa, ucapnya. Dengan tergesa-gesa, Nelly berlari menghampiri perahu yang sudah dikelilingi oleh banyak orang. Bahkan pihak berwajib pun juga berada di lokasi. Nelly dengan wajah yang pucat serta derayan air mata jatuh menghujani pipinya. Dia tidak menyangka bahwa baju yang berada di atas perahu itu adalah milik teman-temannya. Ya Allah Gusti, Yokopo Ike. Bagaimana ini? Ucap Nelly. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia terlihat lesu dan menatap pemilik penginapan dengan tatapan yang penuh kesedihan. Sudah 3 hari berlalu, pencarian terhadap teman-temannya masih berjalan. Namun masih belum ada hasil yang mereka berikan. Nelly saat itu sedang berdiam diri di mushola. Meminta doa agar sang teman bisa kembali dengan keadaan selamat. Dia melihat keluar jendela, rasa tak kuat melihat orang tua dari Pras dan juga Edi menangis tersedu-sedu. Tatapan hancur mengetahui keadaan anak yang hilang saat itu. Nelly mendengar suara panggilan saat itu. Ternyata pemilik penginapan, ya Pak Seno, ada apa? Ucap Nelly. Pak Seno dengan pelan mengayunkan tangan agar Nelly keluar sebentar. Rupanya ada sesuatu yang penting ini dia bahas saat itu. Mbak ini, aku ada saran. Kalau Mbak mau, kemungkinan juga bisa membawa teman-temanmu kembali. Ada yang tidak beres di sini. Dulu juga ada anak hilang. Tetapi ketemu dalam keadaan selamat tanpa memakai baju sahlai pun. Mungkin, kalau Mbak Mili mau saya ajak menemui Mbah Karto. Beliau insya Allah bisa membantu, ucap Pak Seno. Nelly dengan tekad yang sangat kuat, ingin semua temannya kembali akhirnya menerima saran dari Pak Seno. Saat itu juga mereka berangkat ke kediaman Mbah Karto. Medan yang dilalui sangat ekstrim sekali. Jalan setapak dan hanya bisa dilewati sepeda motor saat itu, membuat Nelly menyimpang sabar yang sangat dalam untuk melaluinya dan segera membawa teman-temannya pulang. Sesampainya di rumah Mbah Karto, Nelly terpanah dengan bagusnya rumah Mbah Karto yang sangat kental dengan adatnya. Bagus ya Mbak rumah Mbah Karto. Ini namanya rumah khas masyarakat di sini dari dulu. Namanya rumah Pacenan. Kalau yang gak pernah datang dan tahu, pasti ngiranya rumah Mbah Karto adalah istana gaib. Karena mereka tidak akan percaya ada rumah sebagus ini di tengah hutan, apalagi di atas bukit. Ayo Mbak masuk, ucap Pak Seno. Nelly saat itu banyak diam.
Suasana rumah Mbah Kerto memang memberi hawa tenang pada Nelly. "Assalamualaikum, Mbah ini Seno," ucap Pak Seno. Nelly mengikuti langkah Pak Seno masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang dari dalam. Mbah Kerto dengan senyum yang sangat cantik menghampiri mereka berdua. "Sui ora kepetuk yai lama, tidak berjumpa nak," ucap Mbah Kerto. Nelly terkejut. Saat itu, dia idra Mbah Kerto adalah laki-laki. Ternyata selama itu dia keliru menduga. "Assalamualaikum Mbah, perkenalkan saya Nelly," ucap Nelly yang langsung mencium tangan Mbah Kerto. "Sudah lama sekali kamu tidak kesini. Ada apa?" tanya Mbah Kerto. Dengan penuh keseriusan, Pak Seno segera menceritakan tentang teman-teman Nelly yang hilang. Dengan tenang, Mbah Kerto menghampiri Nelly dan menepuk pundaknya. "Dua temanmu yang laki-laki sudah dipastikan tidak akan selamat. Koncomu melbu alam suci. Mereka masuk ke alam, di mana hanya dihuni oleh kaum perempuan. Temanmu sekarang ada di keraton. Aku tidak tahu banyak apa saja yang ada di dalam pulau gaib itu, tapi yang jelas, laki-laki tidak akan bisa keluar jika sudah masuk ke dalamnya." Dengan tampang yang ketus, Mbah Darmo menghampiri Nelly dengan cepat konwes oleh selendang loro weling burungmu. "Pasten kues. Soal koncomu wes di go. Kamu sudah dapat selendangnya loro weling belum lu?" tanya Mbah Darmo. Nelly kemudian mengangguk, "Celoko. Pulau iku gak iso dilebuni menungso sembarangan. Sing iso mlebu nang kono mek wong wedok dan itu kudu suci, celaka. Pulau itu tidak bisa dimasuki manusia sembarangan. Yang bisa masuk ke sana hanya kaum wanita dan itu harus suci," ucap Mbah Darmo. Nelly hanya bisa menangis tanpa henti, karena dia sudah yakin bahwa dia tidak bisa membawa Airi dan Pres kembali. Namun, karena tekad dan keinginan Nelly yang kuat untuk membawa jasad temannya kembali, apapun akan dia lakukan. Mereka sudah menyiapkan baju yang harus Nelly pakai untuk masuk dalam keraton tersebut dan segera membawa temannya kembali sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sumber ini akan terhubung dengan gerbang keraton tersebut. "Jadi aku tanyakan lagi nih, apa kamu masih perawan? Jawab jujur. Karena kalau sampai masuk ke alam mereka dengan jasadmu yang tidak suci dari sini, maka kamu tidak akan bisa kembali," ucap Mbah Darmo. Nelly menatap Mbah Darmo dengan penuh keyakinan. "Kulo niki tasih perawan Mbah. Mboten enten sang nyentuh kulo sampek detik iki, iku kabeh iso tak pastekno. Saya ini masih perawan Mbah. Tidak ada yang menyentuh saya sampai detik ini. Semua itu bisa saya pastikan," ucap Nelly. Kemudian Mbah Darmo mengambil kain yang harus Nelly pakai. Nelly terdiam. Dia ingat betul baju yang ia gunakan ini sama persis seperti rombongan perempuan yang ada dalam mimpinya. "Ini mahkota merah. Kamu harus memakainya. Mahkota ini menandakan bahwa kamu hanya sebagai tamu di sana, serta menandakan kamu bukan golongan dari penduduk bangsa pantai selatan. Pakai selendang yang mereka beri. Selendang ini akan ditukar dengan temanmu yang memang benar dua suci untuk bisa kamu bawa pergi," ucap Mbah Darmo. Nelly mengangguk. Dia berusaha mengingat nasihat Mbah Darmo saat itu, jangan sampai ada yang terlewat. "Suaraku akan memandu dari sini, kemudian ini. Lonceng ini kamu bawa. Lonceng ini akan berguna nanti untukmu, dan juga agak berbunyi jika waktumu sudah tidak banyak. Lonceng ini akan berbunyi sebanyak 3 kali. Jika lonceng ini sudah berbunyi ketiga kali, maka waktumu sudah tidak ada lagi. Jadi, jangan pernah lupa. Jangan pernah tergoda dengan apapun yang ada di sana. Waktumu tidak banyak," ucap Mbah Darmo. Mbah Kerjo saat itu membantu menyiapkan baju yang akan Nelly pakai. "Jangan pernah terkacau dengan apapun di sana. Ingat tujuanmu hanya membawa sukma temanmu kembali. Lepas semua tali yang mengikat temanmu. Bawa yang masih hidup," ucap Mbah Kerjo yang fokus meletakkan mahkota merak di kepala Nelly. Akhirnya, semua sudah siap. Nelly melihat Mbah Darmo dengan penuh keyakinan. Mbah Darmo memberi isyarat bahwa semua sudah siap. Seno yang saat itu hanya bisa menjadi penonton. "Kamu masuk ke dalam air sumber itu. Hitung sampai 10. Setelah itu kamu akan masuk ke alam mereka. Ingat pesanku yang tadi, ucap Mbah Darmo. Nelly menoleh kepada mereka yang berada di belakangnya. Nelly kemudian berjalan ke arah sumber tersebut dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan air. Sebelum dia memasukkan kepalanya, dia mencoba untuk tarik nafas agar tenang. Kemudian Nelly tenggelam ke dalam air sumber tersebut. Dia menghitung sampai 10. Kemudian biur nafas Nelly terengah-engah.
Tubuhnya sudah dihantam oleh derasnya ombak. Dia melihat ke kanan dan ke kiri dengan penuh keheranan. Mengapa dirinya berada di pinggir pantai? Namun, dia acuhkan perasaan itu dan kemudian segera menepi ke pinggir pantai. Di pinggir pantai, dia mencoba mengatur nafas berulang kali. Dia tidak mengerti sekarang ada di mana. Sekelilingnya gelap. Nelly tidak mengerti harus memulai dari mana, kemana dia akan melangkahkan kakinya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah cahaya yang berada dari lentera yang dibawa oleh seseorang. Nelly melihat dan mencoba untuk mendekatinya. Ternyata seorang perempuan yang cantik sekali berpakaian lusuh. "Kamu mau cari teman-temanmu ya? Aku tahu mereka ada di mana," ucap perempuan itu. Nelly menatapnya dengan wajah yang curiga, mengingat pesan yang disampaikan Mbah Darmo tadi, bahwa dia tidak boleh lengah. "Percaya denganku, kenalkan aku Idrana. Aku sama seperti teman-temanmu, terjebak di sini selamanya," ucap Kirana. Nelly saat itu bingung, hatinya goyah. Seperti ada tarikan sesuatu untuk percaya dengan wanita ini. Kemudian terdengar suara, "Kamu bisa minta tolong padanya, Ndut." Nelly kaget mendengar suara Mbah Darmo bisa terdengar olehnya. Kirana melihat Nelly kebingungan. "Gimana? Aku akan mengantarmu sampai gerbang keraton," ucap Kirana. Nelly tanpa banyak pikir langsung menerima ajakan Idrana. Mereka kemudian langsung berjalan, memasuki belantara hutan pulau itu. Langkah mereka sangat cepat sekali, karena memang Nelly tidak memiliki waktu yang sangat banyak. Mereka berhenti sejenak. Nelly sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Kirana menyuruhnya untuk duduk di bawah pohon. Dia meninggalkan Nelly seorang diri di sana. Entah pergi kemana Kirana saat itu. Nelly sangat haus sekali. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tertawa sangat lepas sekali. Nelly terkejut bukan main. Dia melihat sekelilingnya. Tidak ada orang sama sekali. "Kirana, Idrana," ucap Nelly. Suara itu sungguh membuat Nelly sangat penasaran sekali. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti sumber suara itu. Saat berjalan dia melihat sebuah gubuk kecil di tengah gelapnya malam. Suara itu semakin kencang. Nelly berjalan mendekati gubuk kain itu, karena penasaran. Akhirnya Nelly melihat dari celah siapa yang sedang berada di dalam gubuk tersebut. Nelly menutup mulutnya, mencoba untuk tidak berteriak. Dia terkejut bukan main dengan apa yang dia lihat saat itu. "Pras," ucap Nelly dengan menahan tangis. Senggama yang terus keluar dari mulut Pras saat itu, membuat Nelly tidak kuat untuk melihatnya. Akhirnya, saat hendak kembali tiba-tiba Nelly dikejutkan dengan munculnya siluman ular berkepala manusia. Dia kemudian mendesis dan mengeluarkan wajah seramnya. Nelly ketakutan dan kemudian berlari menjauh dari gubuk tersebut. Di bawah pohon Kirana, sudah menunggu. Nelly dengan nafas yang berat melihat ke sana kemari. Karena ketakutan, dia kemudian menjerit dan menangis sejadi-jadinya. "Nen, eleng tujuanmu, iki ngomben. Apapun sing onok-nok kene gaiso dipercaya nen, ingat tujuanmu, ini minumnya. Apapun yang ada di sini itu, tidak bisa dipercaya," ucap Idrana. Nelly hanya bisa menangis melihat kejadian tadi. Setelah minum, Nelly dan Kira mendengar suara lonceng yang dibawa oleh Nelly berbunyi. "Waktu kita sudah tidak banyak," ucap Nelly. Mereka dengan cepat meneruskan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, dia melihat makam kuno yang batu nisannya ditutup oleh kain kuning. Nelly semakin ketakutan. Dia alam, apalagi ini, hatiku menjadi tidak tenang sejak ada kejadian tadi, ucap Nelly gelisah, karena tersenyum kecil. "Kita harus melewati makam ini, gerbang keraton ada di depan," ucap Kirana. Nelly dengan kaki yang gemetar melangkah berjalan melewati makam itu. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara duk-duk-duk sesuatu yang meloncat tidak jauh darinya. Merasa lega, Nelly terus berjalan menyusuri jalan makam itu. Tiba-tiba sebuah rangkulan yang sangat dingin menyentuh punggungnya. Rangkulan itu sangat kuat sekali. Ternyata, sudah berdiri sosok nenek-nenek tua yang menelanjang dada. Payudaranya sangat panjang sekali dan kulitnya sangat keriput. Dia mencoba fokus kembali melihat jalan di depan. "Lu, ayo melok aku, opo ai bakal tak kabulona, ayo ikut aku, apa saja akan aku kabulkan," ucap sosok itu. Dengan perasaan hati yang kuat, Nelly mencoba kuat untuk terus berjalan. "Kirana, apa masih jauh ya?" tanya Nelly. Kirana juga terus berjalan. Dia menjawab namun tidak menoleh ke belakang. "Habis ini sampai Nen." "Sabar," ucap Kirana. Tiba-tiba terdengar suara rombongan perempuan yang berjalan di belakang Nelly. Mereka menyerukan, "Sing salah bakal celoko. Sing salah bakal ninggal sukmu, yang salah akan celaka,"
yang salah akan meninggalkan nyawa. Nelly takut untuk melihatnya dan mencoba menaipkan karena ketakutan dengan rombongan tersebut. Tetapi saat melihat seseorang yang diikat di sebatang kayu dan pikil oleh rombongan itu, Nelly terkejut bukan main. Lantaran itu adalah temannya, Ras dan Eddie yang diikat dan menggantung tanpa busana. Tangisnya mulai pecah dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Apa yang sebenarnya temannya lakukan sampai seperti ini? Gerbang sudah dekat, Nak. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, ucap Idrana. Nelly melihat gerbang istana yang sangat megah sekali. Kemudian gerbang tersebut terbuka dengan sendirinya. Terlihat sedang ada beberapa penari yang sangat menari dengan gemulai. Suara lonceng kedua terdengar keras. Mereka seperti menyambut kedatangan Nelly saat itu. Nelly saat itu bingung karena suara Mbah Darmo tidak terdengar sama sekali dari tadi. Apakah yang terjadi dengan Mbah Darmo di sana? Kemudian tarian itu berhenti dan mereka memberi jalan kepada Nelly untuk lewat di dalam keraton. Terlihat Lia yang diikat seorang diri di sana. Langkah kaki Nelly semakin cepat dan segera melepas ikatan dari tali Lia. Lia tersadar dan kemudian merangkul Nelly. Nelly kebingungan, di mana Indah berada? Mengapa hanya Lia yang harus dia selamatkan saat itu? Kemana sahabatnya? Apakah sedang terjadi sesuatu yang Nelly tidak ketahui? Tidak mungkin. Indah bukan orang yang seperti itu. Nel, Indah nang, mawak Dewi, gay some tu karo Indah. Indah wes ngelakoni hal sing fatal. Nel, Indah nang, kita tidak bisa keluar dengan Indah. Indah sudah melakukan hal yang fatal, ucap Lia saat itu. Nelly kemudian bergegas masuk ke dalam, namun dia segera dihadang oleh Lia. Saat itu Ojo, Nel, sumpah Ojo, sumpah Ojo melbu, nok njiro kono onok jinseng medeni banget Nel, sumpah Ojo, jangan Nel, sumpah jangan masuk di dalam sana, ada jin yang menakutkan sekali, ucap Lia ketakutan. Nelly dengan yakin memegang tangan Lia untuk percaya padanya. Aku kudu gowo mereka balik Li, sehingga aku tak nyepot tali sengiket sukmu erek-arek. Aku harus membawa mereka kembali Li. Setidaknya aku bisa memutus tali yang mengikat sukma mereka, ucap Nelly. Lia menangis sejadi-jadinya. Dia melepas tangan Nelly dan membiarkannya masuk ke dalam keraton. Saat di dalam dia melihat kedua teman lelakinya, Ras dan Eddie diikat di tengah alat musik karawitan. Dengan cepat Nelly menghampiri mereka dan melepas kedua tali yang mengikat tangan mereka masing-masing. Setelah itu, Nelly mendengar suara perempuan yang sedang berteriak. Nelly kemudian berlari dan menghampiri sumber suara itu. Wajah Nelly kemudian pucat pasi. Sungguh tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Indah berada di depannya. Kedua tangannya tergantung dan tubuhnya tidak menggunakan kain sehelai pun. Tubuhnya penuh luka. Nelly yang mengetahui itu menangis sejadi-jadinya. Dia mencoba tetap sadar dan segera melepas ikat tali di tangan Indah. Apa yang sudah terjadi dengan temannya itu semasa hidup sungguh menjadi penanyaan besar. Tiba-tiba muncul sosok makhluk yang berkepala banteng bertanduk panjang, jijik sekali, penuh darah dan bau. Matanya yang merah membuat Nelly menjerit ketakutan. Dia kemudian lari, meninggalkan tempat itu, namun sosok itu mengejarnya. Dia menemukan Lia dan kemudian mengajaknya untuk segera berlari sebelum lonceng berbunyi. Lia melihat sosok yang bertanduk tadi masih mengejarnya. Para penari yang saat itu terdiam menatap mereka tajam. Saat berlari, di pintu gerbang sudah ada Kirana yang menunggu. Ayo cepat, lari ke arah sini, ucap Elrana. Mereka semua berlari tanpa henti sampai tiba di salah satu mata air yang sama persis seperti mata air yang Mbah Darmo tunjukkan. Lia, cepat kamu masuk ke dalam air. Setelah itu Nelly, ucap Idrana. Nelly kemudian menatap Kirana sebagai bentuk perpisahan terakhir. Aku pulang ya Nah, sampai jumpa, ucap Nelly. Kemudian lonceng berbunyi. Nelly dan Lia segera meloncat ke dalam mata air dan biur mereka tenggelam. Nelly menghitung sampai 10 detik dan kemudian berenang ke atas. Benar saja dia dan Lia sudah berada di pinggir pantai, diterjang dinginnya ombak, dan mereka saling menatap satu sama lain. Mereka kemudian berenang ke tepi. Di sana sudah ada Pak Seno dan Mbah Darmo yang menunggu mereka kembali. Langkah Nelly sempoyongan, dia kelelahan hebat. Karena saat menepi dia merangkul jasad Pras yang sudah tak bernyawa lagi serta jasad Eddie dirangkul oleh Lia. Dengan sekuat tenaga, Nelly mendekati Mbah Darmo. Mbah Darmo berlari mendekati Nelly saat itu. Pak Seno yang pincang hanya bisa berjalan pelan mendekati mereka.
Mbah Darmo memeluk Nelly. Dia menangis terseduh-seduh, merasa bersyukur karena Nelly tidak terluka sedikit pun. Namun, Mbah Darmo kemudian terdiam saat melihat selendang yang diberi oleh Ratu Pulau Perawan masih dipakai oleh Nelly. Dia kemudian melihat Seno dengan tatapan yang takut. Seno kemudian merangkul Nelly yang saat itu berjalan pelan untuk segera istirahat. Mbah Darmo kemudian melihat Lia yang sudah berdiri di hadapannya dengan tatapan yang sangat tajam. "Aku balik ibu. Aku kembali ibu," ucap Lia tersenyum sinis kepada Mbah Darmo. Agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.